Iya, pemirsa penelpon tadi, terima kasih sudah menelpon dan akan dijawab oleh Pak Menteri. Iya Pak, gimana tadi tulang bawang ini ada kasus? Di tulang bawang nih memang banyak sengketa nih. Sebelumnya saya telah berhasil menyelesaikan kayak semacam sengketa antara satu perusahaan dengan petambak udang yang selama beberapa tahun terhenti. Jadi dengan kesepakatannya tersebut, perusahaan tersebut write off utangnya para plasma sebesar 1,2 triliun dan sertifikat plasma yang dijaminkan ke bank sebanyak 9.500 dikembalikan ke plasmanya lagi. Dengan begitu saya bisa kasih lagi kur kepada plasma 350 miliar karena listriknya belum ada. Jadi mulai bisa nanam udang lagi, jadi plasmanya bisa hidup kembali, perusahaannya juga bisa hidup kembali. Nah, Ibu Menek BUMN membantu. Paling lama akhir tahun ini listrik sudah masuk di tulang bawang. Nanti kurnya akan saya tingkatkan 1,2 triliun lagi, sehingga nanti tulang bawang itu akan bisa menjadi penghasil udang terbesar di dunia lagi. Dan itu marketnya juga sudah jelas. Marketnya sudah ada karena hubungan sama perusahaannya bisa berjalan lagi. Nah, kemudian mengenai ada sengketa dengan salah satu perusahaan, nanti coba saya lihat kalau bisa saya jembatani. Tapi tentunya kita nggak bisa bantu sebelum sengketa itu selesai dulu. Nah, mengenai usulan mau produksi fokusnya apa, ketemu dibicarakan saja dengan Ibu Bupatinya, karena Ibu Bupatinya juga janji mau ketemu saya untuk menentukan prukades yang lainnya setelah yang udang ini saya bantu. Karena udang ini bisa pendapatannya rata-rata per plasma itu sekitar 60 sampai 200 juta rupiah tergantung besar tambaknya. Luar biasa ya pendapatannya bisa per tahun. Iya. Oke Pak, jadi kalau kita lihat tadi, kita bicara tentang kemiskinan tadi Pak ya, kan tadi Bapak katakan dari 75.000 hampir desa itu masih sebagian adalah miskin ya, 30.000. Nah ini nanti akan berapa banyak yang diharapkan bisa menurun dari desa ini dengan program-program yang akan sustainability diberikan oleh pemerintah setiap tahun? Ya, karena ini bisnis modelnya bagus dan benar ya dari Pak Presiden Jokowi ini. Yang pertama targetnya menurut RPJM adalah pemerintah diminta untuk mengangkat 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Tapi karena bisnis modelnya benar dan ada partisipasi dari dunia usaha dan kementerian lain juga, sehingga kelihatannya terjadi akselerasi lebih dari itu. Pak Ivanovic kalau nggak salah pernah melakukan riset di tahun 2017 ya, bahwa di tahun 2016 itu sudah lebih dari 10.000 desa berkembang naik grade-nya menjadi desa tertinggal menjadi berkembang. Artinya target sampai tahun 2019 sudah terlampaui. Itu kalau kita lihat di layar dari dari Universitas Gadjah Mada juga melakukan riset, itu tahun 2016 sudah hampir 10.000, angkanya hampir sama, hampir 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Jadi saya optimis bahwa lebih dari 15.000 desa tertinggal sudah kita angkat menjadi desa berkembang. Tapi angka persisnya kita nunggu hasil sensus dari BPS. Jadi BPS bulan Mei ini mulai melakukan sensus potensi desa. Saya minta masyarakat untuk mendukung dengan mengisi hasil dari sensus potensi jadi harus desa. Juga diisi karena ini kan ini diisi dari masyarakat bawah di seluruh desa di Indonesia. Nah Pak Ivanovic, apa sih ukuran yang bisa kita lihat dari desa tertinggal menjadi desa berkembang sampai nanti jadi desa yang maju? Iya, kalau menurut Bappenas itu terutama di layanan. Jadi SPM, standar pelayanan minimal itu. Itu yang digunakan Bappenas untuk menyusun desa tertinggal, kemudian berkembang, kemudian mandiri gitu. Jadi nanti dari data itulah yang bisa menunjukkan perkembangannya ya. Nah, apakah salah satu pendapatan masyarakat desa itu juga menjadi ukuran? Karena ini kan yang paling penting untuk meningkatkan daya beli. Nah, ini ada persoalan di sana. Karena dia berbasis data potensi desa yang hampir seluruhnya itu tentang lembaga, kemudian infrastruktur. Justru pendapatan tidak ada di situ karena itu data individu ya, bukan data wilayah gitu. Nah, itu berarti per kapitanya bagaimana menghitungnya kalau seperti itu? Memang tidak dilihat di situ, tapi dilihat layanannya. Di sensus aja ya, Nah, Pak Wahyudi gimana? Di desa Anda ada nggak desa juga yang mengalami miskin, kemudian juga ada kenaikan kelas dengan adanya 3 tahun dana desa ini? Di indeks desa membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa sebenarnya bisa kita lihat sih progres itu. Jadi ada banyak desa yang kemudian berkesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga kalau kita punya ukuran itu di 8 aspek sebenarnya. Dari mulai pemerintahan nih, artinya tata kelola pemerintahan ini didorong untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, lebih akuntabel, transparan, partisipatif dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau dari sisi pendidikan, indeks pendidikan, artinya kesempatan untuk
lama sekolah, rata-rata penduduk bebas buta aksara dan lain sebagainya. Kalau kesehatan ada beberapa indikator yang menjadi ukuran pokok. Nah, problemnya kalau kepala desanya kayak Anda semua sih oke gitu ya. Tapi kalau kepala desanya yang kadang-kadang kita lihat mungkin berapa persen ya kayak Pak Wahyudi. Tapi kalau yang bermasalah gimana nih supaya juga siapapun kepala desanya ini ada pemberdayaan yang membuat kepala desanya yang jelek juga akhirnya bisa terbawa gitu. Gimana? Jadi adanya dana desa, undang-undang desa dan lain sebagainya membuka kesempatan bagi siapapun, bagi desa-desa untuk mandiri. Jadi kemandirian desa itu tidak ditentukan pada aspek geografis sebenarnya, tidak juga ditentukan pada aspek sosiologis, lebih kepada bagaimana kapasitas sosial, kapasitas politik dan kepemimpinan serta kapasitas proses dan birokrasi yang ada di desa itu yang kemudian mampu mewujudkan kemandiriannya. Dan undang-undang desa, termasuk di dalamnya dana desa, BUMDes, Prukades, dan lain sebagainya, memberikan kesempatan yang lebih bagi desa untuk membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa. Dulu itu warga desa berhubungan dengan pemerintah desanya bersifat administratif. Kalau ngurus KTP baru datang. Iya, kita bisa cek berapa tahun sekali sih kita ke kantor desa, gitu kan. Mau menikah baru ngurus gitu ya. Kan. Tapi setelah adanya undang-undang desa, itu banyak, artinya ada perluasan dimensi pelayanan publik. Tidak hanya administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Sehingga ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah dan lain sebagainya, itu langsung bisa saling berhubungan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sosial. Dan saya kira itu menjadi satu indikator kesejahteraan bagi warga desa lah, gitu. Iya. Nah, Pak Eko, kalau kita lihat kan kita ada semacam kawasan ya, ada kawasan. Jadi membentuk kawasan tuh supaya ekonominya bisa lebih bagus, membentuk skala ekonomi. Nah, bagaimana sih cara membuat kawasan itu? Apakah di antara mereka atau Kementerian Desa juga biasanya membuat SK untuk kawasan berdasarkan apa nih, Pak? Enggak, jadi begini Bu. Karena itu kewenangannya ada di bupati. Jadi yang saya undang bupatinya. Jadi bupati saya undang untuk menentukan fokus produksinya apa, dibicarakan sama desa-desanya. Nah dari situ bupatinya memberikan usulan. Nah saya dudukkan dengan beberapa kementerian terkait sesuai dengan komoditinya, perbankan dan dunia usaha. Dan itu banyak yang hasilnya cukup masif. Tahun ini aja ada investasi 47 triliun. Ya. Jadi stakeholder semua didudukan bersama ya, dan makanya jadi base dari business deal gitu. Jadi kita bikin auction, kita undang pengusaha, kita undang bupati, masing-masing presentasi. Jadi bukan pemaksaan, tapi mereka memang benar-benar ada kebutuhan dan itu nggak bisa dipaksakan. Kalau bupatinya yang pasif ya mungkin tertinggal. Jadi ini juga masalah leadership juga harus semakin diperbaiki ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki leadership? Nanti kita akan bahas karena saya lihat di kementerian juga ada yang namanya Akademi Badan Usaha Milik Desa ya, bagaimana untuk menciptakan entrepreneur, seperti apa nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economics Launch VTC.